bakal ninggalin podium. Gue nunjuk tuh, gue di belakang lah. Itu kan nunjuk. Itu emang beneran ninggalin apa masih ada di podium itu dia? Enggak, dia pindah. Pertama tuh dia jalan, makanya gue bilang wah kok KPU masih diemin aja. Tapi di sesi kedua dia udah stay di podiumnya. Yang gini-gini gitu. Ya. Nah Gibran nih datang kan sebagai juara bertahan tuh ya. Ini pemegang piala. Jadi dia PD-nya 1 juta. Dia pikir rakyat Indonesia itu akan selesai dengan gimmick-gimmick itu. Nah itu karena dia percaya dirinya berlebihan, jadi kelihatannya sombong gitu. Kegelisahannya ini nggak soal ada loh. tipologi pemilih Indonesia yang memang banyak Banyakan survei yang emosional. menyebutkan ini kan bicara di atas 65% pemilih Indonesia itu tingkat pendidikannya kan menengah ke bawah. Sungguh masih sayang padamu, jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Dan ku pastikan setia di hatimu, dan ku korbankan semuanya untukmu. Salah Sungguh ya. Maaf ya, banyak salah. Dia di kepalanya quick count dia. Belum dapat Saya proyek, lagi Pak. nyari-nyari ini nih. Nyari-nyari Sumber air. kunci jawaban. Kunci gitarnya. Ya udah kenal kayak gitu aja justru. Aduh. Kayaknya nggak pantas dijawab. Pak. Lagi nyari-nyari kunci. Ini kayaknya nggak pantas dinyanyiin deh. Iya, nggak pantas dinyanyiin ini. Maaf nih teman-teman nih, saya udah mulai. diomelin sama 2 teman saya ini karena saya terlambat. Ya, bagaimana ya? Ini benar-benar dia hari ini nggak etik. Iya. Nggak etik. Anda tidak etik. Coba lihat dari endasnya saja sudah tidak etik. Tuh. Botak begitu. Kemana endasnya? Mana ya? Hansa? Mana ya? Udah bahas lah. Ini pisang goreng pemirsa, supaya pemirsa tahu kalau ini bukan hal yang mewah-mewah. Ini mereknya atau enggak? Oh, Sang pisang. oh, wow. Langsung bilangnya enak. Udah gimana kemarin tuh? Gua kemarin ada di sana ya. Lu di sono? Jalan cerita lah Wih, berarti. Lu duluan berarti. Terus Memang- lu tercerahkan nggak dari debat itu bro? Gue cerita reaksi penonton aja ya. Begitu Caimin pembukaan kan pertama langsung food estate tuh. Langsung Itu serang. di floor tuh, wow gitu. Mungkin nggak kedengeran di TV ya. Nggak. Terus kemudian Gibran biasa lah. Pak Mahfud masuk food estate lagi, wow gitu lagi. Terus waktu Mas Gibran begini-gini nih, orang-orang tuh di floor Bergemuruh ya kayaknya. apaan sih, ngapain Silau sih? kali lampunya silau. Awalnya nggak ngeh nih maksudnya apa gitu ya. Ini ngapain sih? Begitu Lampunya dijelasin, silau. ini gitu. Pada gitu di floor tuh. Gue juga merhatiin, oh ternyata ya kan gue berusaha untuk diem, namanya pengamat kan kita ngamatin aja. Enggak tahu nih. Pengamat. Ah, Nah, kita ngamatin Tapi aja. sebagai orang komunikasi politik bro, itu gerakan kayak gitu tuh gimana menurut lu bro? Nggak, Gibran itu kan pasti sama pelatihnya dibilang ini tuh show. Oh. Udah makanya keluarin gimmick aja. Dia berapa kali loh pertanyaannya Pak Mahfud sama Caimin gak dijawab. Jadi Nggak dijawab. asal ngomong doang. nggak dijawab. Itu clear ya. Kalau gue mau objektif mungkin kalau di debat pertamanya cawapres dia terlihat lebih ready secara substansi ya. Ya. Tapi yang ini itu itu menurutku jauh. Ngambang. Dia sebenarnya. memang terlihat terkesan menampilkan aksi-aksi yang tegas ya. Secara jawabannya ya, cara menjawabnya dia mungkin terlihat tegas, terlihat firm. Tapi itu keluar dari konteks pertanyaan yang ditanyakan sama Muhaimin dan siapa? Prof Mahfud. Jadi soal substansi, Gibran mirip sama Prabowo. Kosong. Asli kosong. Jadi pertanyaannya apa, jawabnya apa, pertanyaan apa. Dan dia meyakini jawabannya itu sesuai. ya sesuai buat show aja. Dan
Gue tuh yang paling gue sayangin kemarin ya, dia masih aja pakai hal-hal yang sama seperti kita bahas kemarin kan, mencoba meninggalkan podium. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian. Awal-awal ninggalin podium. Gue nunjuk tuh, gue di belakang lah. Itu kan nunjuk. Itu emang beneran ninggalin apa masih ada di podium itu dia? Enggak, dia pindah. Pertama tuh dia jalan, makanya gue bilang, wah kok KPU masih diamin aja. Tapi di sesi kedua dia udah stay di podiumnya. Yang gini-gini gitu. Ya. Terus dia Green masih inflation. pakai, dia masih pakai istilah sulit dan dia masih pakai singkatan-singkatan, dan menurut gue dari penjelasan dia itu niat banget mempermalukan. Kayak misalnya, Bapak kan profesor. wah ini kan saya pikir kan Bapak Pak Mahfud kan profesor gitu ya. Atau misalnya, lah kan itu sering banget diomongin sama Tom Lembong, masa Bapak cawapresnya nggak ngerti? Nggak ngerti. Itu tuh mempermalukan, men. Jadi kalau banyak yang Tapi mengatakan itu normal bahwa, nggak sih dalam sebuah forum debat, bukan diskusi loh ya, dalam sebuah forum debat yang panas lah gitu. Misalnya kayak di presidential electoral. Enggak, tapi emang harus di Amerika. dijelaskan, even di Amerika juga menjelaskan itu. Jadi yang gue maksud dengan greenflation kan, itu apa gitu-gitu. Dan salah kan, di Kumparan kalau gue nggak salah, nanti dicari aja. Penjelasan Gibran salah tentang greenflation. Di Artinya CNN pertanyaannya juga CNN salah, Indonesia kan? kalau nggak salah. Iya, jadi dia nggak paham itu. Jadi murni itu dia dititipin doang. Dan dia seperti, Jadi benar dong reaksinya Aktor aja. Mahfud MD yang bilang, ini apa nih receh, saya nggak perlu jawab gitu. iya. Justru Mas Gibran yang pertanyaan salah gitu kan, atau jawabannya. Jadi mohon maaf ya, gue kemarin ngeliat Gibran kayak buang waktu gue, men. Ngeliat Ada debat satu hal kemarin. yang gue notice tuh ketika Mahfud nanya kan soal Mengenai penambangan ilegal ya kalau nggak salah ya. Solusinya apa? Ya mudah aja solusinya. Cabut iup. Cabut iup. Lah, Oh, ini enggak. kan ilegal. Ilegal berarti Udah tidak pasti nggak ada izin. Apanya mau dicabut? Kan begitu. Maka kemarin tuh bukan Jadi apa ya, seakan-akan dia ini sudah mempersiapkan jawaban apapun pertanyaannya, maka jawabannya adalah itu gitu loh. nggak apa pertanyaannya, yang penting gimmick. Itu kalau bahasa anak komik kan act out ya. Gini-gini kan dia act out. Nah itu kan lo yang lumayan viral ya. Dan gue tuh anak gue sempat ini juga sempat komentar tuh. Aduh, kok cringe banget gitu ya. Dan itu Anda kenapa? Saya disuruh mundur. Anda kayak Pak Basuki. Enggak, tadi waktu mungkin gara-gara gue ngomong nonton debat kemarin buang waktu. Mas Agil ya nyuruh mundur. Enggak, gue kepengen nyelesain nih. Ya, intinya tuh buat sebagian besar orang act out-nya Gibran tuh dianggap berlebihan ya, atau Gini loh bos, kan kita sudah memperkirakan Mahfud pasti substansi kuat ya. Caimin Caimin banyak belajar dari debat did yang pertama. his homework lah ya, dia belajar. Dan nampaknya ancaman-ancaman pendukung Amin yang mengancam nyulik dia ke Rengas Dengklok itu bikin dia agak jiper juga, jadi dia belajar. Nah Gibran nih datang kan sebagai juara bertahan tuh ya. Ini pemegang piala. Jadi dia PD-nya 1 juta. Dia pikir rakyat Indonesia itu akan selesai dengan gimmick-gimmick itu. Nah itu karena dia percaya dirinya berlebihan, jadi kelihatannya sombong gitu. Dan buat gue tuh adab di atas ilmu bro. Iya bos, mana-mana juga begitu. Jadi maksudnya gue intinya apa sih? Kemudian dia pengen ngejatuhin Caimin itu dengan caranya yang nanya apa sih tuh pengganti nikel itu kan kata dia. LFP itu terus bawa Tom Lembong berapa kali. Itu menurut gue nggak banget gitu. Terus cara dia pengen menjatuhin Pak Mahfud ya. Apa sih, lo kan udah anak presiden, lo tuh anak penguasa, lo punya segalanya. Lo bisa masuk situ juga dibantu sama temen lo kan, sama paman lo. Jadi lo tuh udah dapat semuanya. Berada di situ itu dengan segala fasilitas yang nggak mungkin rakyat Indonesia lainnya tuh dapat gitu. Lo tuh udah dibantu segala-galanya. Terus lo kalau dibantu segala-galanya lo mau menjatuhin orang gitu. Jadi menurut gue, tapi ini sebenarnya jelek buat citra dia bro. Karena gue mikir gini bro, ini gue ngerti dikit soal public speaking ya.
public speaking itu seringkali yang namanya isi atau konten itu pengaruhnya terhadap audiens nggak gede-gede amat gitu. Tapi yang dominan justru kan gesture, justru bahasa-bahasa nonverbal. Nah itu yang Gibran kirim semalam, menurut gue jangan-jangan akan punya dampak negatif yang besar dan itu yang akan nancep di memori publik kalau nginget dia. Bukan lagi tuh konten soal dia ngomongin yang lain-lain gitu, tetapi act out-nya itu yang berlebihan itu yang justru nancep dan itu kan malah nggak bagus buat elektoralnya Gibran dan Prabowo kan. Makanya menurut gue sih, I think ya, boleh ya Mas Agil pakai bahasa Inggris ya? Hah? Apa diterjemahin Mas? Ada Cuma subtitle. bilang I think aja lu minta izin lu pakai bahasa Inggris. Lah, ini kan lagi keras ini persaingan antar podcast. Jadi, menurut gue Prabowo Gibran itu lagi ngetes seberapa loyal rakyat Indonesia ke mereka. Kan elektabilitasnya lagi tinggi tuh. Jadi dia ngetes aja nih. Bukan lagi stuck. Kalau gue lagi begini, turun nggak? Turun dah kemarin. Kan turun tuh. Jadi kemarin di debat ketiga selesai, elektabilitas turun. Ini gue rasa debat keempat selesai, elektabilitas turun lagi tuh. Kalau debat kelima elektabilitas turun lagi, 1 lawan 3. Yang lolos. Gue mah lebih mending begitu deh. Tapi sudah banyak yang ngerilis di atas 50 juga kan. Ya biarin aja. Kan yang milih ujung-ujungnya rakyat. Gitu Anda Tapi nggak usah kecewa. kalau rakyat Kenapa jadi nanti gua dapat gitu ya? bansos gimana bro? Iya. Ini kan ada yang lagi keliling kan bagi-bagi bansos. Gini ya bro. Tweetnya Pak Presiden hari ini, Oh. X ya berarti sekarang ya, bukan tweet ya. Itu saya bersama dengan Ibu Iriana Joko Widodo melalui Bandara Halim Perdana Kusuma berangkat menuju ke Boyolali, Jawa Tengah untuk membagikan bantuan pangan. Itu boleh nggak ya gua cocok logi Boyolali itu kandang banteng kan bro? Oh itu Boyolali jelas merah. Nah itu maksudnya gimana tuh? mungkin Ada mau- aspek politiknya nggak bro? Ya, kalau bahasanya Pak Jokowi ya enggak tahu kok tanya saya. Tanyakan Pak Hensat. Jadi gimana Pak Hensat menurut Anda? Mereka kan sekarang lagi gencar banget satu putaran ya. Hal yang menurut gue lagi-lagi tuh meremehkan rakyat Indonesia juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa kan, mereka namanya juga pengen gitu. Jadi menurut gue kalau rakyat Indonesia mau menang nih melawan penguasa, itu pastiin aja dulu 2 putaran. Gitu. Tuh dia di awal-awal nih dia maju nih, Mas Gibran. Itu bahkan opening speech juga udah nggak boleh maju harusnya. Nggak boleh maju. Tapi moderatornya harusnya bisa recall kan? Ingetin. Nggak itu makanya kan setelah itu KPU-nya mungkin bicara ya Mas Gibran, gua nggak merhatiin, nggak perahin. Berani KPU-nya negur Mas Gibran. Ya negurnya lewat orang kali. Jadi nggak berani. Jadi mungkin negurnya tuh lewat ke ini segala macam. Gue sih terus terang gini ya bro, ini emang pilihan tuh terserah rakyat ya, termasuk kan kita juga punya pilihan. Tapi kalau gue punya pandangan bahwa sebisa mungkin gue menjaga demokrasi, menjaga semangat reformasi sampai hari pencoblosan dan pengumuman kan boleh ya. Boleh dong. So artinya gue sampai ada pengumuman KPU tuh gue mencoba untuk menahan laju pasangan nomor 2 ini. Kenapa Anda melihat 02 ini dianggap antitesa dari demokrasi yang dimaksud oleh Anda, Bung Hensat? Ya yang pertama ya caranya ya bro. Cara masuknya tuh lewat MK dan lain-lain. Terus lu lihat aja tuh cara ngomongnya men. Dia kayaknya banyak nahan dirinya dia bro. Takut lepas dia. Lepasin aja bro, lepasin aja. Daripada ntar jadi jerawat loh. Enggak, saya menghormati Mas Gibran sebagai kontestan. Dan itu udah sering sih. Dan menurut gue kalau secara demokratis kemudian dia terpilih juga nggak apa-apa. Kalau kemudian Tapi kan kelak dia jadi ada presiden banyak juga nggak juga apa-apa. yang berkomentar bahwa iya sekarang kok dimasukkan pada wilayah etik. Ini kan debat bicara soal substansi, soal isinya gitu loh. Ya tapi dia juga nggak ada isinya kemarin bos. Nah itu maksudnya yang ingin gua pertanyakan. Kalaupun kita dorong pada wilayah substansial, apakah yang diucapkan oleh Gibran itu juga substantif gitu loh, sesuai dengan konteks temanya kemarin.
ya kemarin itu menurut gue yang asik sih ngejelasin dengerin penjelasannya Prof Mahfud sama Caimin ya, Caimin. lebih berbobot lah. Kemarin kan Gibran lagi-lagi ngomong hilirisasi ya, dia nggak lihat ya kalau hilirisasi nikel itu, ini tolong dicek ya Mas Agil datanya, tapi setahu gue dan seingat gue penyerapan tenaga kerjanya tuh kecil di hilirisasi nikel itu, karena banyak asing kan. Dia sebut lagi hilirisasi digital yang katanya nggak ada tuh. Ada satu hal kemarin yang menarik dari Prof Mahfud ya, dia bilang dia santri NU. Pas penutupan, menurut lo gimana tuh Gak? Terus lo taruh di X ya? Iya, Ya gue lihat X lo. menurut gue itu hal yang seru tuh dia. Itu maksudnya apa sih? Santri NU, ya dia, gue sih memahami ya kan. Ini lagi lihat ini loh apa X-nya Greenpeace tuh kemarin dia menyoroti 03 itu kan sangat mengandalkan pemilih tradisionalnya PDI Perjuangan kan. Oke. Maka dia harus ditambah tuh elektabilitasnya. Oh makanya ngomong Pernyataannya Prof Mahfud tentang santri NU itu menurut gue hal positif yang bisa meningkatkan elektabilitas tuh. Mungkin apa ini juga berhubungan ini ya, kan kemarin di YouTube-nya mojok.co tuh ngundang Prof Nadir Syah Hussein yang bilang bahwa ada, walaupun sifatnya verbal ya, ada arahan untuk NU itu punya keberpihakan kan. Kemudian kemarin ada Fatayat dan beredar juga video-video katanya Muslimat NU itu, kemudian juga beredar video ada pengarahan-pengarahan sepulang dari sini kita harus lebih konkret mendukung 02 dan seterusnya. Apa juga Prof Mahfud sebenarnya juga sedikit banyak menggerakkan sensitif publik bahwa dia bagian dari NU juga gitu. Iya, dia harus melakukan itu menurut gua karena harus dibantu Ganjar oleh Pak Mahfud elektabilitasnya. Yang menurut gua sampai hari ini itu masih elektoralnya PDI Perjuangan yang memang dimiliki oleh Ganjar. Ini balik lagi ke Mas Gibran ya. Kalau nanti kemudian terpilihnya Prabowo Gibran, gua nggak apa-apa. Artinya, asal demokratis. Ya artinya gue menerima aja gitu. Tapi dalam rangka usaha-usaha itu, misalnya kemarin gue nonton pidatonya Mas Eko Prasetyo di Kamisan ya. Terus dengerin Fathia ngomong juga di Kamisan. Itu kan sedih ya gitu ya. Terus kemudian waktu 98 kita sama-sama turun untuk membuat reformasi sehingga yang namanya nepotisme dan dinasti politik tuh nggak ada. Dan yang paling penting kan sebetulnya yang kita cegah dari reformasi itu kan keserakahan kan. Keserakahan memimpin atau berkuasa terlalu lama, termasuk juga berkuasa melalui anak pinak gitu. Nepotisme. Nah yang ini kan paslon nomor 2 kan secara kasat mata memang mengusung itu, jadi seperti menantang reformasi. Ya lo terserah aja reformasi, gue sekarang ada anak gue gitu, lo mau apa? Kalau lo nggak suka kan biasa gitu kan, kalau nggak suka nggak usah dipilih. Dan sedihnya banyak orang-orang yang sering mengklaim dirinya pejuang 98 malah di Tapi emang kubu sana segampang juga. itu ya rakyat menentukan pilihan. Makanya kan mereka kan selalu bilang ini kan pilihan ada di rakyat kedaulatannya. Jadi kalau nggak suka ya nggak usah pilih. dipilih. Kan mereka cukup confidence di situ gitu loh. Artinya pertanyaannya adalah benar nggak sih Iya soalnya slogan atau misalnya teori yang menyebutkan bahwa ya rakyat itu punya hak atas kuasa pilihnya mereka, tapi apakah iya semudah itu rakyat itu bisa mendirect suara mereka untuk menentukan siapa yang harus memimpin? Ini kan bicara soal intervensi elit dan segala macam kan. Nah di satu sisi juga jangan-jangan bisa juga hipotesis yang lain ini, jangan-jangan ini cuma badai di secangkir kopi gitu. Ya di satu sisi gue setuju yang Riga bilang, tapi jangan-jangan mereka berpikir sebaliknya, ini cuma badai secangkir kopi, masyarakat nggak akan goyang gitu. iya, makanya yang dimunculin kan bukan dia sebetulnya. Selama ini tuh lo sadar gak sih bahwa kampanye Prabowo Gibran itu tidak pernah memunculkan Prabowo Gibran yang asli. Atau kalau gue tidak boleh menggunakan kata tidak pernah, karena Mas Agil lagi-lagi ngeliatin gue kan menggunakan kata-kata jarang. Jarang banget Prabowo Gibran menampilkan aslinya mereka di publik. Muka AI-nya ya. Yang disampaikan di publik itu selalu 3D bukan animasi. dia gitu, bukan Prabowo asli, bukan Gibran asli. Kan kebayang ya waktu itu perbincangan Pak
Prabowo dengan Pak Jokowi kan ini kan lama ya. Jadi sempat ada Prabowo Ganjar, bahkan Anies Ganjar Anies kan sempat ke permukaan gitu. Mungkin juga waktu perbincangan tuh Prabowo bisa nggak maju nih, kata Pak Jokowi kan. Bisa Pak, bener nih bisa bener. Sehat nggak? Sehat Pak, tuh sehat tuh kan. Ini joget-joget tuh, itu aslinya kan. Akhirnya Pak Jokowi ya udah deh, debat Prabowo kan. Ya nih orang masih aja debatnya kayak gini, pantas aja kalah 2 kali sama gue. Udah mulai khawatir kan tuh. Makanya kemudian jurus-jurusnya itu jurus-jurusnya Andi Wijayanto deh, seingat gue tuh. Yang apa? Singkatan-singkatan tuh dipakai lagi aja sama Gibran kan. Padahal Andi Wijayanto kan sudah di 03 kan? Ya, makanya kan itu kan waktu itu kan mereka bersama-sama. Sisa-sisa ilmu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau mereka terpilih ya, misalnya rakyat menentukan akhirnya Prabowo Gibran gitu ya, mudah-mudahan apa yang gue pikirin selama ini berubah semua lah, berbeda gitu. Dia mikirin apa tuh hampir semua. Lu sudah membayangkan apa? Hah? Yang jelas repot di anak gue men ya. Anak gue kan sekarang lagi berusaha ya, kerja keras gitu, kuliah, Udah kuliah? kos ya, Milih nggak ntar nih? milih. Jadi dia milih siapa? Ya Amin. gue nggak tahu ya, dia kan punya pilihan sendiri. Oh, jadi bapaknya Amin. Bukan. Gue nggak mungkin ngomong di sini kan. Iya. Jadi menurut Anda penampilan Muhaimin Iskandar kemarin gimana? Caimin bagus banget bros. Banget. Rebound. Apa di momen-momen mana dia Semua lah gue lihat dari awal sampai akhir. Kalau gue compare dengan penampilan dia di pertama ya, yang kebanyakan selepet itu, ini jauh lebih bagus kan. Ini keren banget kemarin penampilannya. Apa karena ada memang benar-benar Thomas Lembong di belakangnya itu? Bukan karena Katanya- itu. Kalau katanya menurut Gibran gue, ya? Caimin memang tampilnya luar biasa. Sehingga hampir saja Pak Mahfud bisa dilewati tuh secara penampilan. Untuknya Pak Mahfud substansinya kuat. Jadi menurut gua kemarin tuh justru yang show-nya bagus tuh Caimin. Substansi kuat di Pak Mahfud. Aduh Mas Gibran nih itulah. Gimiknya bagus kan tapi Gibran? Enggak bros, gua nggak ada yang lihat dia gimana ya. Jangan gitu lah ya. Masa secara isi juga nggak ada sih? Apa coba? Ya kan ini nanya. Dia Saya ditanya redistribusi nggak dijawab. Nanyain Trisakti Soekarno nggak jawab. Tuh banyak yang bilang tuh ya, kan redistribusi dan legalisasi itu sebenarnya hal yang berbeda gitu. Iya. Yang udah terjadi sekarang kan baru legalisasi, justru redistribusinya itu belum satupun terjadi gitu. Itu juga sayangnya nggak dijawab ya secara substansi. Malah banyakkan gimmicknya sih, sayangnya itu. Iya, beberapa kali pertanyaannya siapa? Mahfud ya. Itu nggak dijawab sama Gibran. Iya. Bukan nggak dijawab terus dia diem, enggak. Dia tetap jawab, cuma nggak ada tapi hubungannya. Kayaknya pertanyaannya nggak tentang itu deh. Beda sama yang diapalin bro. Mas Akil, gue minta Tapi Coca-Cola juga dong. permasalahannya Gibran Nggak boleh justru nyebut merek ya? mencari-cari jawaban kepada orang lain yang itu adalah Mahfud MD. Imam gitu. dapat es teler, Yang mana jawabannya ya? dapat Mana jawabannya ya? soda. Gue Tapi lucunya kalau gue lihat ya, Mas Gibran Orang juga alik nggak nih. terlalu substantif, tapi justru menuduh Prof Mahfud yang nggak Iya substantif itu, gitu. itu maksudnya di situ. Sampai dibilang ini pertanyaan receh, jadi saya nggak saya perlu nanggapi ya, lah. Gitu. Silakan moderator lanjut gitu kan kalau nggak salah. Ya, Ini kayak pada lemes gimana sih? Pada nahan apa gini ya gemes? bro ya. Nih gue ketemu Prabowo Gibran. Elektabilitasnya sampai hari ini itu bukan karena mereka. Jadi karena Bukan karena kerjanya Prabowo Gibran. Karena Satu, karena Jokowi. approval rate-nya Pak Jokowi ya? Jokowi. Yang kemudian yang kedua, sorry ya, gue harus bilang yang kerja buat Prabowo Gibran itu negara. gimana Gimana tuh? maksudnya Anda bilang negara? Ya, Gimana tuh? Coba jelaskan. mesti dijelasin nggak Mas Agil? Kalau dijelasin ini ntar bablas nih saya. Oh gitulah kira-kira. Jadi gini Justru loh, kalau lo nggak jelasin malah bahaya bro. Lo harus jelasin itu barang. kalau Anies Rashid Baswedan
dan Muhaimin Iskandar, itu gue tahu itu mereka berjuang sendiri, keliling, logistik kecil, muter-muter, Ganjar, Mahfud, walaupun MU-nya kalahan, cuma mereka berjuang sendiri. Tidur di rumah warga. Kalau Prabowo Gibran men, Jarang turun ya? iya nggak ada usahanya. Siapa yang turun? Hah? Enggak, mereka tuh Siapa yang berjuang berarti kok Prabowo Gibran? Jokowi. Pak Jokowi Gimana yang caranya? berjuang buat Prabowo Gibran. kan netral presiden. Apaan netral? Ben. Presiden netral. Gimana caranya? Kalau ditanya, Bapak kok nggak netral? Lah saya kan lagi jadi bapak. Bapak anak saya. Jadi bro, ini tuh tahu kalau tipikal sultan emang. Ya kan berapa kali debat diadakan di Sultan? Udah yang kerja juga yang lain. Gitu. Tapi ini enggak ya, bener yang Riga bilang tuh. Ngerinya ini cuma obrolan di elit loh. Jangan-jangan petani-petani yang di desa-desa nih Gini nggak, Pak, kegelisahannya ini nggak soal ada loh. tipologi pemilih Indonesia yang memang banyak Kebanyakan survei yang emosional. menyebutkan ini kan bicara di atas 65% pemilih Indonesia itu tingkat pendidikannya kan menengah ke bawah. Itu fakta ya. Ini bukan Merendahkan. bukan merendahkan, bukan. Tapi kan ada klasterisasi dalam metodologi survei kan begitu ya, yang punya survei ini ya. Maka pendekatan orang-orang atau masyarakat atau lebih spesifik lagi pemilih Indonesia itu pada hal-hal yang sifatnya taktis. Pendekatan taktis itu sangat jauh kalau kita mau beradu argumen, adu gagasan kan bukan di wilayah itu. Makanya kan berapa kali kan waktu sebelum kita bikin konten di sini sebelum debat, kan berapa kali gue bilang efek dari debat capres dan cawapres itu tidak lebih dari 5%. Karena pengkonsumsinya itu kan kelompok menengah ke atas yang kuantiti pemilihnya itu lebih sedikit dibandingkan yang tadi aku sebut kayak gitu loh. Nah, hal-hal yang taktis itu apa sifatnya? Berupa bantuan. Nah itu. Bantuannya apa? Kebutuhan pokok, kan begitu kan. Atau cash flow. Hal-hal yang seperti itu yang akan di-remember oleh orang. Maka kalau misalnya, kenapa sih di era modern banyak orang mempertanyakan harusnya sudah pakai video, harusnya pakai LED. Oke, di beberapa kota besar terjadi itu kan, misalnya terutama di Jakarta bahkan Videotron di mana-mana. Meskipun ada yang nggak jadi dipasang ya Videotronnya dia. Diturunin. Diturunin ya, di take down. Kan digital soalnya. Mereka tetap isinya bendera, atribut fisik, terus kemudian baliho, kemudian pamflet dan segala macam. Karena hal-hal yang fisikal itu yang akan termemori oleh orang yang memang adalah pemilih, Pak. Jadi memang situasi di Indonesia itu yang bisa menjawab kalau orang mau berkuasa, ya target pemilihnya yang seperti ini. Jadi mau lu jejelin diskusi seberat apapun, Takutnya nggak netes ke bawah gitu ya. dampaknya ada tapi tidak signifikan. Tapi dengan adanya Ini bicara soal hukum elektoral ya. ya, Hukum tapi elektoral dengan itu adanya gadget lebih netes nggak ya? enggak dong. Coba buka data di Di bukunya Hensat, di bukan. tesisnya Hensat. Aduh, ada Ya, yang masuk bikin survei. Boleh. Eh, Makasih ya. Penikmat kan kita kan terdiri dari dua klaster masyarakat. Yang pertama kelompok urban, yang kedua kelompok lural. Urban itu kan masyarakat kota, lural kan non kota. Jadi meskipun kita sudah terpenetrasi oleh internet, itu kan kita yang di kota-kota besar. Yang di kota-kota kecil kan belum tentu terpenetrasi. Sementara di titik-titik itulah jumlah voters itu jauh lebih masif daripada yang di kota besar. Nah, gue ikutin logik lo gak? Kalau kondisinya kayak gitu, ini let's say biar gampang diskusinya ya, apa yang harus dibuat 01 dan 03 untuk ngelawan ini semua? Karena yang punya kemampuan finansial, kekuatan finansial negara itu kan nggak ada di 01 dan 03. Gimana Ya caranya memang, biar mau menang? memang kan rumus elektoral itu yang gua pahami berteman dengan kawan-kawan pelaku Politik industri elektoral. politik ini, pelaku industri politik ini, memang logistik itu kan nomor satu. Memang itu tidak bisa dipungkiri. Makanya kenapa rata-rata petahana atau incumbent itu peluang kans menangnya di atas 50%. Karena mereka punya akses logistik.
Kan masalahnya kan di sana. Nah, dengan kondisi aktual sekarang, Ganjar rajin turun ya, nginep di rumah warga. Tiap hari tuh kayaknya berapa titik gitu ya, jalan tuh nggak kelar-kelar. Pak Anies rajin bikin desak Anies gitu ya. Prof Mahfud dengan peluru tak terkendali, Gus Imin dengan selepet Imin. Ini kan kerja darat semua sebenarnya ya. Ya, Seberapa besar kerja darat ini bisa melawan kekuatan logistik? kerja darat itu ada 2 tahap. Achievementnya kerja darat itu adalah kotak suara, Pak. Jadi orang datang ke bilik suara dia coblos. Tapi dalam proses pemuaiannya kerja darat itu tahap satunya adalah pembangunan persepsi. Udara juga dilakukan kan, sosial media itu kan itu namanya kerja udara ya. Sosial media terus dengan menggunakan media mainstream itu kerja udara. Kerja darat pun juga sama dengan adanya selepet Imin, terus Desa Anies, terus kemudian Ganjar Mahfud turun ke masyarakat, bahkan katanya Mas Imam tadi sampai tidur di rumah-rumah warga. Itu dalam rangka membangun persepsi positif. Oke, tapi coblos Persepsi positifnya terbangun nggak? Oke, terbangun. terbangun. Tahap keduanya, bisa nggak memastikan orang yang sudah positif ke kita, itu merelakan dirinya pada tanggal 14 Februari Mencoblos. untuk datang ke bilik suara dan udah nyoblos. Itu kan PR nomor 2 selanjutnya. Maka yang tadi dinamakan logistik, kan kita sering mendengar nih ya. Ini kita bukan bicara soal oke lah kita bicara soal nilai-nilai baik. Tapi Ini vote buying maksud lo? Iya, prakteknya kita sering mendengar istilah serangan fajar dan gimana. Karena itu adalah turbo bagi para caleg maupun capres dan cawapres. Itu yang bisa untuk membelokkan memastikan orang, bukan membelokkan bahkan. Memastikan. Untuk memastikan orang itu datang ke TPS. Permasalahan itu datang. Kita ribut nih, kita bikin konten. Nanti konten kita di R66 nih misalnya viewersnya gede nih Pak. 100 ribuan, 200 ribu. 1 juta lah 1 juta. misalnya gitu. Amin. Komennya bisa ribuan misalnya. Itu kan komen persepsi. Pertanyaannya dari orang-orang yang komen itu, Berapa banyak yang? berapa persen dari orang-orang yang komen itu, 14 Februari mereka datang ke TPS mereka. Nah, elit-elit yang mendesain politik ini, elit-elit yang mendesain rumus-rumus elektoral ini, mereka tuh merancang bagaimana orang-orang tersebut datang ke TPS. Sehingga mereka biasanya tidak terlalu disibukkan oleh bisingnya suara-suara udara itu tadi, Pak. Permasalahan di situ. Jadi kalau pertanyaannya Mas Imam tadi, seberapa efektifkah Desa Anies, selepet Imin, lalu kemudian belusukannya Ganjar dan Mahfud sampai tidur di rumah, bisa efektif ketika persepsi sudah terbangun positif. Tinggal kemudian bagaimana memastikan mereka memiliki kesamaan rasa, kesamaan ideologi bahkan yang paling tinggi untuk ini karena cita-citanya sefrekuensi sama saya akan datang ke TPS untuk mencoblos si A, si B, atau si C. Bahkan juga untuk Prabowo Gibran. Artinya gini, kekuatan logistik yang luar biasa itu juga belum tentu bisa memastikan kemenangan. Kemudian kalau tidak terjadi frekuensi rasa Bonding yang sama, frekuensi rasa antara si pemilih dengan yang dipilih. Makanya kan mungkin itu yang dilakukan oleh Ganjar dan Mahfud sampai tidur di rumah warga untuk menjamin bondingnya dapat. Ya kalau Mas Imam sama ibu sendiri sama ayah sendiri kan apapun yang dilakukan salah benar ya udah kan kita akan belain kan. Kita akan pilih. Itu Pak. Mungkin di situ menurut gua. Tapi nggak tahu nih kalau menurut Pak. Nggak, itu udah komunikasi politik. Benar. Itu dong jawaban lu. Susah anjir kerja sendirian gua. Ini gini ya. Mungkin ini kalau kalah ya. Siapa yang kalah? Misalnya Ganjar Mahfud kalah, itu mungkin Ganjar akan masuk ke dalam partai politiknya lagi kan. Gedein partai bisa jadi anggota DPR nanti. Nanti ya 5 tahun lagi. Atau dia maju ke pilkada. Nggak boleh ya. Nggak boleh pilkada. Nggak tahu gue. Nggak boleh. Pak Mahfud mungkin bisa maju pilkada, bisa jadi menteri lagi. Mas Gibran kalau kalah tetap anak presiden kan. Wali kota Solo bisa maju Jawa Tengah. Terus Pak Prabowo naik gunung, menikmati hari tua dengan banyak hal lah. Caimin ya balik lagi mimpin partai. Jadi wakil ketua MPR. Mungkin jadi anggota DPR lagi nanti. Anies walaupun baru 1 kali pilkada nggak bisa maju Jakarta kelihatannya tuh. Kan ditentuin sama presiden tuh, ntar gubernur Jakarta. Itu jadi pilkada kapan sih? Udah bilang presiden nggak mau. Kalau Prabowo menang, September bukan sih? Kalau Prabowo menang maju gua rasa September.
Tapi kalau Prabowo-nya kalah ya November tetep lah. Bukan kebalik ya? Malah harusnya digenjot dong kalau dia. Gitu. Jadi menurut gue si Anies tuh harus menang memang, dia point of no return. Tapi kalau lihat elektabilitas karya tadi kan gue lagi karena ngomongin kondisinya Anies. kayak gitu. Gue lagi ngomongin Anies. Tapi memang kalau dari sisi elektabilitas kan memang Prabowo lagi turun, cuma kan turunnya nggak banyak juga. Mungkin itu ya waktu itu Pak Jokowi manggilin ketua-ketua partai kan, tanyain Pak Prabowo kan, lu gimana sih Wok? Katanya lu bisa menang 1 putaran. Buktinya, gitu kan? Udah 3 kali itu ya? Ya karena kan lagi nge-DJ kan, iya. buktinya gitu. Terus Pak Prabowo mungkin sambil cuci tangan ya, kan habis makan, cuci tangan. Saya mau udah turun Pak, all out, Erlangga tuh, Golkar tuh setengah hati tuh. Lihat aja tuh Pak JK ke Anies. Gitu. Baliho nggak ada yang masang ini. Ya, itu Erlangga tuh. Oh gitu. Telepon Pak Pratik kan. Erlangga, Besok ntar makan. kan. Oh, ntar. Ntar, besok ya. Oh iya Pak, tapi ini jangan lupa foto di spill dulu ke media. Biar saya tahu saya habis makan malam sama Pak Prabowo. Dah, panggil Erlangga. Lu gimana sih? Nunjuk lagi dia. Katanya bisa 1 putaran. Ternyata mana? Buktinya gitu lagi. Padahal tadi nih pembicaraan sebelum ini dimulai supaya tidak terjadi pembicaraan ini di depan kamera. Biarin aja dia ngomong, dia bukan kita. Oh iya. Gue kan nanggepin doang. Terus biarin aja. Terus Pokoknya tanggung jawab kan masing-masing. Gue yang ngomong. kok dilanjutin nih? ya lanjut. Enggak nunjuk lagi. Dia cuci tangan lagi. Bukan presiden. Saya sih udah kerja juga. Buktinya baliho banyak. Julhas tuh. Panggil lagi. Panggil Julhas. Wah sih. Kamu nih katanya kalau jadi Menteri Perdagangan bisa 1 putaran. Buktinya nggak lagi. Wah, terus Julhas cuci tangan lagi. Saya mau udah presiden. Tuh lihat Demokrat. Nggak pasang fotonya anak bapak. Prabowo terus. Itu Demokrat apa anak buah Gerindra sih sebetulnya? Kira-kira gitu lah Julhas. iya ya, kalau ngomong-ngomong Demokrat lebih pasang Prabowo-nya ya daripada Gibran-nya ya. Terus. Pak Jokowi kan dengar Demokrat. Ah, lu aja lah yang ngomong kalau Demokrat. Udah pokoknya kalian bertiga jadiin itu 1 putaran. Lah Demokrat enggak? Iya, ntar aja. Udah, selesai. Terus lo kenapa emang nggak mau ngomongin itu? Oh enggak apa-apa. Lo ada takut kelihatannya ya? Ya kan kita ini masih melihat besok itu ada yang harus kita kasih makan gitu loh Pak. Lo nahan diri ya. Gue pengen nanya gini. Hensat sama Riga. Mungkin nggak ya ada silent majority? Oh, kenapa? Yang jangan-jangan belum tercapture sama lembaga survei. Kita kan Silent Ini majority. loh yang harusnya jawab, lu yang harus jawab. Silent majority. itu lagunya mungkin kan. bahwa masih ada undecided dan masih ada swing. Bro, Ada kan? masih banyak. Masih banyak kan? Saya selalu berdoa seperti itu. Akan ada kejutan. Iya, bahkan gua tuh berdoa bila nanti Prabowo Gibran menang. Dan mungkin bila nanti kita akan Tadi gue lagi jelasin Tolong nyanyi sih. itu bales dong. tolong kita dikejutkan. Dengan sangat terkejut, jadi membuat kita kaget. Nah itu menurut gua mudah-mudahan bisa begitu. Tapi kalau yang ketergagetan paling besar ya itu Katris Paribus ya. Apa? Kalau ada kemungkinan alam yang mengganggu itu. Alam itu seperti apa? Ada Mbah Dukun. Ketahuan usianya. Kalau kita yang tahu kan Alam anaknya ini kan. Anaknya Ganjar. Anaknya Ganjar. Itu maksud gue Bu Atiko. masih ada. Jadi balik lagi ke pertanyaan lo, masih ada gitu. Kalau 2 putaran apalagi gitu.
Nggak, sekarang hitung-hitungannya apa yang menyebabkan orang yakin 1 putaran, apa yang orang merasa yakin 2 putaran? Gue per hari ini kan lihat hasil survei aja kan memang gue sudah sering ngomong harusnya 2 putaran tapi Iya, apa? masalahnya Dari data lu tuh apa yang membuat kayaknya 2 putaran nih? ya enggak belum sampai 50% kan. Terus mungkin juga 20 provinsinya nggak terpenuhi. Tapi itu gue nggak nemu alasannya buat Pak Jokowi nggak maksain ini 1 putaran. Logikanya akan memaksakan 1 putaran. Bahkan gue punya pertanyaan jahil nih. Kalaupun ternyata 2 putaran, apakah ini masih dalam rangka skenarionya Pak Jokowi ya? Gitu. Kalau misalnya Anies yang lolos ataupun Ganjar yang lolos, pertanyaan gue kenapa Pak Jokowi mengizinkan mereka lolos ya? Jadi kan waktu itu kan gini ya. Emang Pak Jokowi punya kuasa untuk mengizinkan tidak lolos dan lolos? Ada. Nah ini dulu kan ada Prabowo Ganjar, ada Ganjar Prabowo. Dan itu kan bergaung kenceng gitu ya. Terus Anies juga didiemin karena mungkin perhitungannya Pak Jokowi kan kalau Prabowo Ganjar jadi ya Anies sama siapa aja menang lah Prabowo Ganjar. 1 putaran lah gitu. Ya kan cuma 2 pasang kan. Ada kejadian 21 April itu kan. Yang mana? 21 April deklarasinya Ganjar. Jadi kan langsung konstelasi berubah semua tuh. Gitu loh bro. Kalau lu gak masih mungkin ada silent majority ya? Gak? Nah maksud gue balik lagi ke yang tadi itu skenario itu. Apakah skenario itu memang Pak Jokowi atau bukan gitu. Nah terus jadi gue banyak banget pertanyaan karena pernyataannya cawe-cawe presiden itu. Jadi gue balik lagi ya, nah namanya juga rakyat kan. Yes. Ya nanti siapapun yang menang ya, baik itu nomor 1, nomor 3, nomor 2, ya berlaku baik lah ke Hensat, ke rakyat. Anda kalau misalnya kau sudah menang masih yakin jadi menteri juga? Pastinya. Saya itu tidak pernah berkeinginan untuk menjadi menteri Pak. Yang saya pengen tuh jadi wakil gubernur. Oh, wakil gubernur. Di mana, DKI? Mana aja lah. Di mana aja lagi? Nyari yang Enggak, Anda lebih baik karena mengingat 02 ini paling leading hari ini. Mulailah berbaik-baik sangka terus sama mereka. Iya, Gua jangan tuh nyerang terus. Enggak, bukan nyerang men. Gue mengkritisi. Tolong bedakan dong. Oh iya. Oh, kritisi ini sebagai sebuah ini pancingan kepada mereka. Coba, kalau tadi gue bilang sama Mas Gibran, kok ngomongnya begitu ya? Itu kalau mudah-mudahan Mas Gibran denger tuh. Jadi dia panggil gue, nanti gue kasih tahu cara ngomong yang benar. Enggak, gini ngomongnya kan matanya di atas tapi dia ambil nunduk. Terusnya kan bisa Artinya nunduk apa? aja. Tidak eye level. Iya, dia banyak ngeles tuh. Nah terus sama dengan Pak Prabowo juga gitu kan, gue ngasih masukan. Gitu deh. PSI gimana PSI? 180.000. Udah naik kan? Jadi berapa sih? 24 miliar. Itu kok bisa sih salah input? Maksudnya Maksudnya kalau 180.000 jadi 180 juta atau 1,8 miliar kan angkanya masih nyambung ya? ini Atau sekalian 180 miliar sekalian gitu kan, nolnya yang hilang gitu. Lah ini dari 180.000 ke 24 miliar tuh gimana sih kan rumusnya? ada biaya transfer Pak. Oh, pakai BI Fast ya? Ya, jangan-jangan itu 180.000 tuh biaya transfer. Oh, Sebenarnya yang paling paham transfer PSI itu Mas Agil sih. iya juga sih. Karena ada yang PSI kan? Mas Agil tuh dulu ya waktu PSI masih diketuai oleh Bro Grace Natali. Oh Grace. Oh, sebelum Bro Giring berarti. Dekat. Mas Agil sama PSI itu. Jadi tahu sejarahnya ya. Iya dia memahami banget. Sekarang begitu Kaisang kelihatannya menjauh gitu. Bro, Padahal mah biasa aja. Nih kita udah panjang nih, cuman gue kepikiran ini. Ini kan udah benar-benar last minute ya, udah 20-an hari ya, jelang 14 ya. Iya. Ini tikungan biasanya makin tajam kan, makin ada aja yang aneh-aneh yang bisa jadi mind blowing gitu ya. Itu ngelihatnya gimana bro? Ini
akan banyak tikungan tajam nggak sih biasanya kalau momen-momen terakhir gini? Iya, biasanya juga yang menentukan itu adalah kampanye akbar terakhir ya. Kampanye akbar terakhir itu juga menentukan menurut gue. Bukannya Akbar Tanjung nggak masuk kandidat? Bukannya. Akbar Faisal. Oh, Akbar Faisal. Oh, dia sibuk di sebelah, Pak. Ini kok kayak gini sih jadi sekarang podcastnya? Jangan lupa subscribe sih. Kebanyakan gimmick. Kan Iya. kita berusaha untuk menirukan. Di YouTube saya tuh lagi ngebahas kemungkinannya Pak Jokowi cuti loh. Itu gue wawancara beberapa orang Cuti sebagai? sebagai presiden. Enggak. Dalam rangka apa dia cuti? Kampanye Di? buat Prabowo Gibran dan PSI pastinya. Masa sih? Nah itu makanya lo buka YouTube gue, Ntar gua liat Henry Satrio. Oh, lu nggak lihat posternya kemarin kan 1 hari sebelum debat itu kan ada konsolidasi akbar ya? Konsolidasi akbar PSI dan relawan Jokowi. Lu tau nggak balihonya itu, Pak? Baliho kayak ini foto keluarga. Sini Kaisang, sini Jokowi, di sini Gibran. Kurang burian aja di depan di sini. Itu emang foto keluarga. Oh, Salah kirim. salah cetak. Anda itu masih aja. Kan sekarang banyak yang salah-salah mulu ya. Ada kementerian yang lagi salah hashtag. Ini ada yang kementerian yang salah- bikin gerakan. Salah mencet juga ada. Gerakan apa sih? Gerakan apa namanya? Gerakan deklarasi. Bukan deklarasi, apa sih? Pak Menko itu. Menko kita Erlangga Hartarto kalau disingkat itu. Oh Gibran ya. Nah, itu Ini apa? Al-Quran. Tadarus. Ya Tadarus. Udah Ya, itu politik kan- identitas nih jadinya ya. Kan itu kan akibat Gerakan kemarin. Indonesia Bertadarus. Hmm. R-nya itu apa ya? Pokoknya ada deh itu. Ntar coba dicari tuh Mas Agil, tempel tuh. Kok bisa tuh? Dan enggak itu kan buntut dari atau kelanjutan dari dipanggil makan sama Pak Jokowi itulah. Oh. Gue kemarin ketemu Mas Ahaye di acara Apa debat. kabar beliau? Baik-baik aja. Tapi kayak ini kayak kurang sumringah seperti biasanya. Gerakan terus. Gerakan Tadarus Gerakan? Al-Quran. Gerakan, udah itu aja. Disingkat jadi Gibran. Gerakan Bertadarus ya, kalau nggak salah. Islami banget nih. Nggak apa-apa lah. Gitu Mas Agil. Ini emang aduh gua Tadi masih. lu belum kelar tuh ngomongin AHY. Lu ketemu AHY. Iya gue terus cuma poinnya ngomong doang pamer. apa? Oh doang, pamer, pansos. Oh kemarin gue ketemu beberapa menteri sih yang hadir tuh selain ketua parpol ya. Ada Bu Pemberdayaan Perempuan Bintang, Bu Bintang. Oh, Bintang. Puspa Bu Yoga. Bintang sama Pak Basuki. Amran. Oh, Amran Mentan. Sulaiman. Ya, Di mana? di acara ini. Oh, kemarin acara debat. Amran pakai baju apa? Pakai baju bebas. Dan soalnya ada beberapa menteri yang pakai baju biru kan? Oh gitu ya. Kalau Pak Amran di 02 apa enggak? Kemarin sih Posisi dia duduknya? duduknya di Di deretan undangan umum. KPU. Oh berarti undangan umum ya? Deretan KPU. Undangan umum ya. Iyalah, kan KPU netral. Gue kemarin jalan-jalan gue. Hmm. Suruh duduk kan. Duduk set. Ya. Abis itu gue jalan-jalan. Ngapain lo jalan-jalan? Ya lihat-lihat situasi lah. Ngapain gue duduk doang? Emangnya nonton bioskop? Ya gue jalan-jalan. Lihat-lihat. Oh lo nakal juga ya? Lihat Mas Gibran. Nah kan udah mulai dipanggil tuh. Lihat Mas Gibran. Lihat Pak Prabowo. Salaman nggak? Pak Prabowo sih oke tuh gue berapa kali lihat ya. Oke, gimana? Kan pendukungnya berisik banget ya. Pak Prabowo tuh ikut nenangin. Oh, dia nenangin kemarin. Pak Prabowo kemarin tiba-tiba pakai jas gitu. Jas. Kenapa ya? Kan dingin bro. Emang dingin banget ACC, makanya lo ditingkatin dong. Jadi lo diundang sama KPU. Sombong. Sombong. Makanya emang bergaul. Emang Kita sombong. itu tergantung teman kita. Iya. Kalau dia sering deket-deket orang sombong, itu jadi. Kemarin Jadinya gue ikutnya dekat-dekat kayak Mas gitu. Gibran kali. gue nggak ngomong ya. Gue kalau deket Riga kan gue humble. Tapi itu ya, gue ini ngomongin Gibran dikit ya. Jangan-jangan dia tuh berpendapat bahwa anak-anak muda tuh kalau ngulti orang tua gitu ya, keren gitu. Berani kritis sama orang tua tuh keren.
Padahal Jangan-jangan di kepala dia gitu tuh. Padahal orang lain belum tentu memandang begitu kan. iya gitu, gue kepikiran tuh sampai nggak ya diskusi ini ke desa-desa gitu, atau iya paling nggak tuh kalau mau jadi anak muda kayak gitu, atau sebaliknya tuh jangan kayak gitu. Ini mungkin rekamannya Mas Agil diperbanyak kemudian dikirim ke desa-desa supaya biar itu Di-blast maksud ya. lo. Ya maksudnya biar diskusinya itu sampai ke desa-desa kita nih, perlu nggak budaya ketimuran tetap dijunjung tinggi, etika. Ya udah gitu kira-kira teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi sebelum debat ke Debat terakhir ya? Debat terakhir itu capres apa dua-duanya? Capres kalau nggak salah. Capres. Oh nggak ada yang barengan berarti ya? Nggak ada ya? Oh nggak ada ya, tahun ini nggak ada yang Nggak ada barengan ya? barengan. Iya 2019 ada tuh bareng. Iya kayaknya sempat ada kan ya capres-cawapres itu. Terus nanti kan kedai kopi quick count ya. Disaksikan Tolong dong dibantu. di media R66. Nanti media R66 juga akan menayangkan quick count-nya kedai kopi. Oh, iya. Jadi udah tanda tangan. Bukan, maksud gua kalau ada quick count kedai kopi dibahas di R66, jadi ntar ada Bu Koni, Mardigu, kita kan kalau Pak Helmi kan di dapil kan, lagi memandang itu juga. Kita bisa diskusi live juga Mas Agil, pas tanggal 14 Februari sambil ngebahas quick count itu kan. Tapi gua saran kalau kita mau bahas quick count kita mulainya jangan dari pagi karena baru boleh ditayangin sama KPU jam 13. Jam 13 sudah mulai baru muter kan? Baru muter 13 tuh biasanya udah yang dari Indonesia Timur udah masuk tuh. Wah ini pakai imersif nih berarti. Wih ganteng banget nih Mas Agil nih kerjanya nanti di pemilu nih. Ya nanti enggak itu aja nanti kan tarik relay dari YouTube-nya kedai kopi atau Itu jam 5 tuh biasanya udah solid ya angka ya? bukan belum solid sih masih 75%, cuma kita udah mengetahui lah minimal seputaran atau 2 putaran. Kalau tebakan gue ya, ini nilai terakhir. Prabowo tuh 39 lah. Kompas juga segitu kan naruhnya. Iya, Kompas kan kata gue tuh enggak pas. Persaingan antar lembaga survei bro. Kedai kopi itu 38 sebetulnya. Kedai kopi 38, tapi gue prediksi Prabowo Gibran tuh di 39. Terus Masa 40 nggak tembus? enggak, menurut gue enggak. Anies Mohaimin itu mungkin di angka 28 ya. Sementara Ganjar Mahfud kalau kemarin lancar tuh mungkin di antara 23-24 gitu. Tetap di bawahnya Anies. Nah, kalau ada kejadian luar biasa itu Prabowo-nya 39, Ganjar Mahfud itu 32. Nah sisanya Anies tuh. Malah jadi kebalik gitu. Iya kan gue bilang kalau ada kejadian luar biasa. Karena gini ya, gue tuh yakin banget si PDI Perjuangan nih seperti menyimpan sesuatu gitu. Di ujung-ujung baru dia keluarin. Gitu. Menarik, harus dibahas lagi. Feeling gue dia tahu tuh sesuatunya tuh. Iya. Apa? Tapi gue Ini kita tayang kapan sih Mas Agil? Ntar malam. Oke, berarti kan banyak yang nonton besok ya. Berarti kita kok boleh. pesimis banget. Ntar malam juga ada sejuta. Ya, kalau gitu kita boleh menyampaikan ini. Apa? Selamat ulang tahun ke Ibu Megawati Soekarno Putri. Dia tanggal 23 Januari ulang tahun. 23. Kenapa gue inget? Karena gue 23 Mei. Anaknya Bu Megawati, Mas Nanan itu 23 April. dan gue 23 Oktober. Lu 23 Oktober. Tuh, teman-teman. 74. Edan. 23 Oktober 74. Jadi emang luar biasa. Udah gitu. 74. Udah? Jadi gitu kira-kira teman-teman ya. Nanti disaksikan terus. Dan kalau saya terutama hari ini agak melo-melo karena ada keresahan sebenarnya di hati dan pikiran saya. Ya tadi katanya ketemu sama Abah Anies. Kok jadi resah? Wah, Kemarin juga ketemu di debat. itu Ketemu bisa Ganjar jadi juga, teaser ketemu tuh. Prabowo Bisa juga. jadi teaser tuh. Ya judulnya Hensat resah setelah bertemu Anies. Anies. Wah, apakah itu tanda tanya itu Gak clickbait apa-apa. banget tuh. Boleh tuh. Dimuat itu aja. Besoknya gue ketemu Ganjar terus ketemu Prabowo gitu ya. By the way tau gak Mas Agil? Kita tuh udah ulang tahun loh 1 tahun berisik. Kita pertama kali muncul tanggal berapa sih? Desember kalau nggak salah ya. Udah lewat tuh. Ya kita udah setahun ya. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih Terima kasih teman-teman udah semua. menyaksikan.
Ya gitu deh. Udah, tutup. Dia tuh sebagian dari batinnya masih sama Abah, Wong. Iya, masih resah. Bukan. Kenapa sih? Kenapa? Enggak. Udah closing gue dari tadi ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.